Chelsea tengah mempersiapkan diri untuk bursa transfer Januari dan kabarnya ingin meningkatkan satu posisi kunci di lini pertahanan. Menurut laporan tim Talk, dua pemain kini menjadi incaran klub. Laporan tersebut menyatakan bahwa hierarki klub siap menyetujui tawaran paket senilai 125 juta euro untuk bek Barcelona Ronald Araujo dan Jules Koundé. Kedua pemain tersebut telah menjadi incaran The Blues sebelumnya dan laporan tersebut menambahkan bahwa situasi keuangan Barcelona dapat membuka peluang untuk pindah. Perlu diingat bagi para penggemar Chelsea, 2 tahun lalu Todd Boehly dan Clearlake Capital menghabiskan banyak uang untuk memperkuat skuad di bursa transfer terutama di musim dingin. Akan sangat sensasional bagi mereka untuk merogoh kocek dalam-dalam untuk dua pemain tersebut. Pemain seperti Badi Hasil mulai kurang diminati dan lebih dari sekedar pemain yang pantas untuk dicadangkan. Selain itu, Chelsea juga menyaingi Tottenham yang dikabarkan ingin merekrut Jonathan Tah. Menurut laporan Vica Jazz, Leverkusen kabarnya menarik minat sejumlah klub di luar Jerman karena kontrak sang pemain akan berakhir pada musim panas mendatang. Pada bulan Januari khususnya, Jonathan Tah akan dapat menyepakati perjanjian kontrak dengan klub peminat. Laporan tersebut menyatakan bahwa Bayer Leverkusen cukup bersedia menjualnya pada bursa transfer Januari. Itu artinya Chelsea dapat meningkatkan pertahanan mereka secara cuma-cuma alias gratis. Ini tentu merupakan jenis kesepakatan yang akan disukai oleh Maresca. Mendatangkan Jonathan Tah dengan perjanjian prakontrak akan sangat masuk akal dengan pilihan yang ada di posisi sekarang. Ketidakpastian atas masa depan Axel Disasi dan Badi Hasil menjadi pemicu datangnya sosok bek baru pada bulan Januari. Pelatih Chelsea Enzo Maresca masih sakit hati akibat tackle horor dari Lisandro Martinez kepada Cole Palmer. Tackle mengerikan yang hanya diganjar kartu kuning itu kembali diungkit oleh sang pelatih setelah kemenangan melawan Leicester City. Dalam laga itu, pemain Leicester City, Wilfred Ndidi, melanggar Cole Palmer sampai merasa kesakitan. Wilfred Ndidi juga hanya mendapat ganjaran kartu kuning setelah melalui pengecekan VAR. Bagi Enzo Maresca, Wilfred Ndidi tidak ada kesengajaan saat melanggar Cole Palmer. Berbeda dengan Lisandro Martinez, beberapa pekan lalu ia dianggap sengaja menyakiti lawannya. Awak media bertanya kepada Enzo Maresca apakah Cole Palmer perlu perlindungan dari wasit mengingat kini mantan pemain Manchester City itu seperti menjadi target utama setiap laga. Saya tidak pikir Cole Palmer menjadi target, saya tidak berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan seperti yang saya katakan setelah melawan Manchester United, yakni saat ada niat buruk. Harusnya ada hukuman yang berbeda dari wasit. Saya pikir Manchester United memang ada niat buruk kepada kami. Saya tidak bilang Ndidi ada niat buruk karena saya mencintainya. Intinya kalau ada niat yang buruk seharusnya mendapat hukuman yang berbeda, kata sang pelatih. Bahkan sejumlah media Inggris mengklaim jika menurunnya performa Cole Palmer akibat selalu menjadi target utama bagi sang lawan. Ada juga yang membahas jika sang pemain sudah waktunya untuk kembali ke posisi favoritnya. Namun Maresca telah menegaskan, tackle horor dari Lisandro Martinez membuat Cole Palmer memiliki keraguan terkait kondisinya setiap kali dimainkan. Nicolas Jackson dan Enzo Fernandez bersinar terang dalam kemenangan Chelsea 2-1 atas Leicester City. Kedua pemain ini menegaskan kemajuan luar biasa Chelsea di bawah kepemimpinan taktis yang sangat baik dari Enzo Maresca. Gol Nicolas Jackson dan Enzo Fernandez membawa kemenangan Chelsea memperkokoh di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris untuk sementara waktu. Dalam kemenangan tersebut, nama Nicolas Jackson dan Enzo Fernandez menjadi titik fokus. Bukan hanya karena kontribusi langsungnya, tetapi juga karena mereka menunjukkan potensi besar dalam taktik Chelsea musim ini. Nicolas Jackson bahkan diibaratkan seperti lahirnya Didier Drogba yang baru untuk Chelsea. Perbandingan antara Nicolas Jackson dan sang legenda sudah muncul sejak musim lalu. Namun kini sang striker benar-benar membuktikan dengan kualitasnya. Sementara untuk Enzo Fernandez diibaratkan sebagai reinkarnasi dari Cesc Fabregas versi yang baru. Jika Nicolas Jackson sedang dalam jalur untuk mencapai level dari Didier Drogba, maka Enzo Fernandez diharapkan bisa menjadi Cesc Fabregas dengan versi baru. Laga melawan Leicester menjadi bukti paling nyata atas potensi tersebut.
berperan sebagai gelandang serang, bermain jauh lebih tinggi dari Moises Caicedo. Enzo Fernandez tidak hanya mengontrol lini tengah, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam permainan penting. Enzo Fernandez bahkan membuat 4 umpan kunci terbanyak di pertandingan tersebut dan salah satunya mengarah ke gawang untuk Nicolas Jackson. Dalam golnya sendiri, ia memanfaatkan situasi kacau di area penalti dengan baik untuk mencetak gol kemenangan. Momen yang menunjukkan kemampuan luar biasa dari sang juara Piala Dunia dalam membaca situasi. Salah satu rekrutan musim panas Chelsea, Kiernan Desburihal, telah dikabarkan akan meninggalkan klub kurang dari 6 bulan setelah tiba di Stamford Bridge. Kiernan Desburihal juga mengalami masa-masa sulit di London Barat sejak kepindahannya senilai 30 juta euro dari Leicester City. Sang gelandang kabarnya dapat segera menuju pintu keluar dalam waktu dekat. Legenda The Blues Emmanuel Petit telah memberikan saran kepada sang pemain untuk pindah dengan status pinjaman. Ia juga mengatakan bahwa terlihat seperti Danny Drinkwater yang baru. Dia menghabiskan begitu banyak waktu di bangku cadangan dan akhirnya dipinjamkan, dan hal itu bisa saja terjadi lagi dengan Desburihal. Jika saya adalah seorang pesepak bola yang diincar oleh Chelsea, saya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, kata Petit. Chelsea menghabiskan 35 juta euro untuk merekrut Drinkwater dari Leicester pada tahun 2017. Namun sang gelandang hanya memainkan 23 pertandingan untuk The Blues selama 5 tahun di London Barat sebelum akhirnya dilepas oleh klub. Desburihal membantu pelatih baru Chelsea Enzo Maresca memenangkan Championship bersama Leicester musim lalu, tetapi hampir tidak pernah tampil musim ini dan belum pernah menjadi starter terutama di Liga Inggris. Pria asal Prancis ini menambahkan bahwa kebijakan Chelsea membeli banyak pemain muda menurutnya tidak baik dalam segi bermain. Ia khawatir banyak pemain justru menghabiskan masanya di bangku cadangan. Saya harus berbicara dengan klub. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan kepada Anda, maka Anda akan berakhir di bangku cadangan, kemudian di tribun lalu pergi. Berhati-hatilah ketika Anda bergabung dengan Chelsea, kata sang legenda. Laporan Football London mengatakan jika Aston Villa kabarnya bersedia membawa Desburihal pada Januari, akan tetapi belum diketahui apakah dapat merekrutnya secara permanen ataupun akan melakukan pinjaman kepada sang pemain.